Penyelenggara FGD ini memiliki maksud dan harapan yang begitu besar karena kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap industri pasar modal tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya sinergisitas, dukungan, bantuan, dan kerjasama yang baik dari setiap pihak, terutama dari institusi peradilan. Terlebih lagi, industri pasar modal adalah industri yang berbasis kepercayaan, sehingga dalam rangka menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar modal, khususnya terkait dengan tindakan pengawasan dan penegakan hukum, tentu harus dilandaskan pada hukum positif dan juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, ketidakberpihakan, profesionalisme, tidak melampaui kewenangan, dan tentunya berorientasi untuk melindungi kepentingan investor. Untuk memastikan adanya kepastian dan jaminan perlindungan hukum kepada siapapun yang terlibat dalam pasar modal atas kemungkinan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau segala bentuk penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang bisa menimbulkan kerugian kepada para pihak yang terlibat dalam pasar modal. Pada prinsipnya, Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 Ayat 4 secara tegas memberi kekhususan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK. OJK juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan valid untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan OJK terhadap bank. Kenapa kepada Kejaksaan Agung? Karena memang Undang-Undang Kepailitan bunyinya seperti itu, kewenangannya ada di Kejaksaan Agung. Ya. Untuk pembubaran ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya. Bahwa Kejaksaan Agung juga punya kewenangan untuk memohonkan pembubaran kepada hakim, ya. Dengan alasan apa? Ada pelanggaran peraturan perundang-undangan ataupun ada kepentingan umum yang kemudian dirugikan. Nah, ini yang kita coba terjemahkan dalam POJK 3 ya, bahwa kalau udah ada kewajibannya harus bubar tapi mereka nggak mau bubar juga, OJK punya opsi ya, untuk koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam konteks memohonkan pembubaran atau memohonkan pernyataan pilot. Dengan kegiatan yang digagas oleh OJK dan Mahkamah Agung itu membuat satu nuansa yang bagus bagi Mahkamah Agung, lebih khusus kita yang memeriksa perkara-perkara niaga, di mana ternyata niaga itu bukan hanya diwakili para kreditur khusus langsung, tapi ternyata satu lembaga OJK juga dengan peraturan ke-OJK-nya itu bisa diberikan kewenangan untuk sebagai pemohon kepailitan ya dalam itu. Dan tentunya harapan kami dengan diadakan kegiatan ini OJK semakin mapan dalam langkahnya. Jadi yang pesan saya harus lebih utamakan legal standingnya dari OJK itu diutamakan dalam penagihan kepailitan itu ya. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang rutin sebetulnya untuk meningkatkan kompetensi baik itu bagi kami dari teman-teman terutama hakim niaga dan juga dari OJK terkait dengan implementasi ya peraturan-peraturan yang mungkin menimbulkan multitafsir, dan itu bisa kita diskusikan bersama. Dan ke depan semoga hasil dari FGD ini pun bisa menjadi masukan yang berharga untuk legal reform atau perbaikan kebijakan peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang untuk kepentingan negara dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.